Semua indikator menunjukkan kita diambang kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan channel Parameter 99. Ya, kali ini kita akan membahas video yang sangat menarik. Dari cuplikan video kita lihat bagaimana respon Bapak Prabowo soal memberantas korupsi di Indonesia. Jadi dia tidak tanggung-tanggung. Kalau perlu katanya dia akan mengutus orang, mengejar orang korupsi sampai ke Antartika. Itu menjadi sebuah tekad di pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, yang paling menarik adalah ketika di masa pemerintahan Prabowo berani menangkap, membongkar mafia migas. Salah satunya adalah dengan adanya tersangka indikasi korupsi yang berkisar 193 triliun. Namun itu katanya hanya di tahun 2023. Tetapi ini sudah terjadi 5 tahun lamanya. Nah, Kejagung membongkar kerugian negara selama 5 tahun ini itu berkisar hampir 1.000 triliun. Bayangkan coba. Nah, seandainya uang ini dipakai untuk membangun pendidikan, kesehatan, itu pasti akan menyebar ke seluruh pelosok dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dan simak sama-sama analisa dari Prof. Anton. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat videonya. Saya mau nanya ini sama Prof. Antoni, ini mengenai migas. Iya. Kan mengenai mafia minyak dan gas ini kan sudah lama sekali. Sudah lama. Mulai dari zaman Orde Baru, kemudian masuk ke periodenya Habibie, Gus Dur, Mega, sampai sekarang. Baru sekarang yang namanya orang kan dari dulu sudah tahu. Siapa sih mafia migas itu? Orang tahulah Muhammad Reza Khalid kan gitu. Dari dulu nama itu sudah sangat populer. Sebagai disebut sebagai mafia migas kan. Tetapi itu kan hanya jadi wacana, hanya jadi pembicaraan, tapi tidak pernah ada langkah-langkah apa yang harus diambil. Ya kan? Sampai Dahlan Iskan dulu semangat sekali membubarkan Petral kan. Gitu, menutup Petral, tapi kan yang namanya mafia kan nggak ada tergantung sama lembaga. Ini kan gerakan-gerakan individual kan. Nah, barulah sekarang pada masa Prabowo ini kita lihat Jaksa Agung itu punya semangat dan keberanian untuk berupaya untuk membongkar mafia migas ini. Di mana yang namanya tadi Muhammad Reza Khalid tidak bisa disentuh oleh Jaksa Agung, langsung rumahnya digerebek. Nah, itu saya kira prestasi tersendiri itu, Prof. Iya. Bagaimana pandangan Prof ini? Iya, saya rasa adalah bahwa di satu sisi kan Prabowo selalu mengatakan bahwa dia akan memberantas korupsi ini. Bahwa ada beberapa yang terakhir ini temuan-temuan yang memang cukup fantastis, ya khususnya di migas. Di migas ini sebetulnya bukan hanya korupsi, Mas. Masalahnya adalah ini penipuan terhadap produk.
yang harusnya Pertamax lalu memakai Pertalite. Ini kejahatan yang jauh dari lebih besar. Dioplos dari Pertalite dioplos menjadi Pertamax. Ini bagaimana dengan mesin-mesin yang rusak di situ gitu. Dan sudah direkayasa. Iya, jadi kan rusak. Jadi ada yang mesinnya terus tiba-tiba nggak bisa ini karena kan RON-nya itu kan. Dan nilainya besar sekali ya, 193 triliun ya. Iya, karena itu berlarut-larut. Kita tinggal lihat saja selisih dari Pertalite ke Pertamax berapa. Ini kan tinggal ditambahin aditif aja kan untuk dijadikan RON 92 gitu. Nah ini selisihnya berapa gitu. Nah ini suatu prestasi sendiri bahwa ini bisa terbongkar. Karena ini sebenarnya berjalan sudah lama. Kejaksaan Agung mengatakan 2018 sampai 2023 angka segitu Mas. Tapi saya tidak percaya kalau itu baru di 2018 gitu Pak. Sebelumnya juga udah pasti ada gitu kan sudah. Tapi memang sebelumnya apakah itu BBM juga yang dioplos itu terlalu jauh. Kalau Pertalite kan kita melihatnya setelah ada 2016 ya, setelah premium dihapus, kemudian timbul Pertalite. Kemudian Pertalite ya karena ada RON 90, mereka Pertamax-nya dipakai itu. Sebelumnya ini juga ada beberapa dorongan dari Kejagung juga bahwa pemberantasan korupsi ini di satu sisi kita melihat keberanian dari presiden untuk merantas korupsi. Tapi di lain sisi juga ini banyak yang menyoroti. Kan kita harus berimbang Mas. Jangan kita bilang oke di satu sisi ini baik. Tapi bagaimana kasus-kasus yang sekarang beredar di masyarakat tapi kok didiamkan, bahkan ada di lingkarannya. Nah, ini sebetulnya seperti apa tuh misalnya? Nah, misalnya karena yang sudah ada yang beredar, bagaimana dengan kasus beberapa menterinya kan gitu. Yang satu yang sudah menerima uang, Menteri Menpora dulu ya. Udah minta uang 27 miliar. Ini bagaimana? Jadi apakah dengan kedekatan kekuasaan ini tetap bahwa dia itu terproteksi? Kan gitu kan. Ada beberapa menteri lah ya. Ya nggak perlu disebutkan, kita satu sama tahu kalau ada yang politik sprindik kan, Anda mundur kan gitu kan, kalau enggak dijadikan penyidikan gitu, ditangkap. Nah seperti kayak gitu Mas. Nah ini menurut saya jauh lebih besar daripada kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan yang ada di migas ini. Karena migas ini ya memang ada benarnya, tapi ada yang skeptis juga Mas. Ya jangan-jangan ini mau beralih menjadi nanti pemain lain lah gitu kan. Ganti pemain kan gitu kan. Karena pemberantasan ini masyarakat melihat masih belum benar-benar utuh gitu. Karena dia lingkarannya itu di lingkaran Prabowo ini masih banyak tercium hal-hal yang seperti berbau korupsi itu masih ada gitu. Yang tidak tuntas gitu. Jadi saya rasa ini harus benar-benar dijalankan, dilaksanakan secara konsisten pemberantasan korupsi ini. Ya, memang sih kalau orang mengambil bandingannya dengan Putin ataupun Xi Jinping, itu masih jauh ya. Masih jauh. Ya, kalau dia udah orang dekatnya pun begitu memang sudah terbukti itu langsung kok dipecat dan hukuman mati kok. Salah satunya partnernya Surya Paloh itu Sampa yang membangun Indonesia One itu. Itu sudah dihukum mati sama Xi Jinping karena ada kesalahan korupsi penggunaan uang. Sonagol. Namanya kan Sampa orangnya, tapi PT-nya itu Sonagol. Dan juga itu yang Bank Indonesia Bank Sentral. Kan terkorupsi itu juga kan tidak ada ampun juga gitu. Bank sentralnya China. Tapi kita ada sedikit harapan karena kan kata Hasim Choi Harikusumo, Prabowo ini adalah pengagumnya Deng Xiaoping kan. Kan pembersihan korupsi di Cina itu kan diawali dengan langkah-langkahnya Deng Xiaoping sebagai sekjen Partai Komunis ya. Dan itu unik Mas memang. Deng Xiaoping satu-satunya sekjen Partai Komunis yang tidak mau menjabat presiden.
Itu luar biasa. Iya. Jadi Dia memikirkan rakyatnya. harusnya ketua-ketua umum partai ini Harus ada yang tidak mau menjadi menteri. Iya. Karena ingin bagaimana memberantas korupsi di lingkungannya, di partainya, dan di luar partainya. Itu baru keren ya. Nah, jadi Kita tunggu Mas. Pak Antoni bikin partai politik. Kan nanti tinggal 0% itu thresholdnya. Iya. Bisalah lahir partai-partai yang memang seperti Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Siap. Ya, saya rasa itu yang kita harus harus suarakan terus itu. Ya. Oke teman-teman, jadi itulah video dari atau respon dari Prof. Antong yang sangat mengapresiasi Kejagung dan pemerintahan Prabowo Gibran yang membongkar indikasi korupsi mafia migas yang ada di Indonesia. Nah, kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ini korupsi ini sudah menjadi sebuah budaya. Semoga di pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya mampu memberantas tikus-tikus berdasi yang ada di Indonesia. Semoga ini menjadi sebuah langkah awal Bapak Prabowo mampu menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan negara makmur. Jika suka channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe.